Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan uji asumsi klasik dan uji hipotesis menggunakan SPSS pada penelitian pendidikan agama Islam. Nah, langsung saja kita ke intinya. Kita masuk dulu ke SPSS, terus masuk ke, nah, kita bisa langsung masuk ke SPSS. Kalau sudah masuk di aplikasi SPSS, kita bisa langsung masuk ke variabel new. Untuk di name, ini kita kasih X1, X2, dan Y. Untuk di canvasnya ini kita kosongin semua. Kosongin. Terus untuk di labelnya, di sini untuk label F1 itu pemahaman keagamaan, agama. Terus X2-nya lingkungan keluarga resmi, Islami, keluarga Islami, keluarga Islami. Terus di bagiannya itu kasih label akhlak di peserta didik. Ini. Terus ke measure-nya itu kita ubah ke scale semua. Scale, scale. Di sini jangan lupa kalian kasih total. Sudah, sudah. Kita kembali ke data. Kita bisa kembali ke data view. Di sini kan sudah terlihat nih X1, X2, Y, dan total. Untuk mengisi data view ini, kita bisa pindah ke Excel. Dan di Excel sudah ada data view yang saya buat. Nah, ini data view yang saya buat di Excel. Kita bisa salin, cek, terus pindah ke SPSS yang sudah kita buat tadi. Klik dan tempel. Nah, di sini otomatis langsung masuk di sini yang data-data yang kita buat di Excel. Kalau sudah, kalau sudah input datanya, kita masuk ke uji normalitas. Untuk uji normalitas angka yang pertama itu menyimpan residual. Nah, untuk menyimpan residual itu kita bisa klik analisis, terus regression, terus ke linear. Nah, untuk Y-nya itu kita bisa masukkan ke dependent, untuk pemahaman untuk X1 dan X2-nya itu ke independen. Jika sudah, kita pencet ini tombol save. Sini, jadi ini standardized nih, chat. Kalau sudah, klik continue. Oke, sudah ada hasilnya seperti ini. Seperti ini, kita langsung masuk langkah yang kedua itu uji konf mengorof atau seminorof. Nih, kita langsung pencet analisis, terus masuk ke ini.
non-parametric non-parametric test, langsung masuk, pencet ini, terus pencet legacil dialog, terus masuk ke satu sampel KS nih. Kalau sudah ada seperti ini, kita masuk seperti ini, langsung masukin variabel res satunya nih, masukin sini. Kalau sudah, klik oke. Kita bisa lihat di kita bisa lihat di sudah, kita bisa lanjut ke langkah berikutnya itu uji. Kita masuk ke yang selanjutnya itu uji linearitas. Nah, untuk uji linearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas dan variabel terkait terikat bersifat linear. Nah, untuk tahu kita cara mengujinya kayak gimana, langsung masuk ke analisis, terus components, documents. Kalau sudah, kita masukkan yang y ini ke dependent, terus x satunya ke independen. Kalau sudah, ketik di option, ketik ini test for linearity, centang. Kalau sudah continue, lalu oke. Kita bisa perhatikan di itu data lomba. Lalu kita masuk ke slide berikutnya itu ke uji multikolinearitas. Nah, uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi hubungan yang terlalu kuat antara variabel bebas. Kita bisa langsung masuk ke analisis, terus regression, terus ke linear. Kalau sudah, dependennya Y, kita masukin Y-nya itu ke dependen, terus X1 dan X2-nya itu ke independen. Terus klik statistik. Statistik ini kalian bisa centang nih, collinearity diagonistik. Nih, kita bisa centang ini, terus continue, terus oke. Kalau sudah, kalian bisa lihat di label, bisa lihat di label nih, label coefficients. Sini kan sudah ada nih. Perhatikan para kita perhatikan kolom toleran dan BIP. Nah, kalau tolerannya lebih dari 0,10, terus BIP, BIP-nya lebih kecil dari 10, jika jika keduanya itu memenuhi syarat tersebut, maka
tidak terjadi multi kolonialitas. Kolonialitas. Yang sudah, kita masukkan yang selanjutnya itu uji heteroris heteros kedadistas. Langkah yang pertama itu kalian klik nih transform, terus komputer variable. Nah, di sini ada target variable. Untuk di target variable ini, kalian bisa ketik brush. Untuk di numeric expressionnya, kalian ketik ABS dalam kurung s spas strip satu tutup kurung. Nah, kalau sudah, kalian bisa klik OK. Terus langkah yang kedua itu kalian klik analisis, regression, terus ke linear. Kalau sudah, ini alat peserta didik atau Y itu keluarin, terus masukin address tadi ke dependent. Untuk X1 dan X2-nya tetap di independent. Kalau sudah klik OK. Kita perhatikan di sini. Baik, kita perhatikan kepada di kolom SIG. Nah, jika nilai kolom SIG setiap variabel lebih besar, nih, setiap variabel lebih besar dari 0,05, maka terjadi heteros kedastas nih. Itu udah lebih nih. Ini 0,756 lebih dari 0,05. Sedangkan yang ini dalam signya itu yang 0,270. Nah, ini sudah melebihi dari 0,05. Ini juga sama, ini melebihi. Kalau sudah, kita masuk ke uji regresi linear berganda. Untuk bagaimana kita bisa tahu bagaimana itu uji regresi linear berganda. Kita bisa langsung masuk ke analisis, terus masuk ke regression, terus ke linear. Kalau sudah, nih address kita keluarin, terus masukin Y-nya ke dependent. X1 dan X2 tetap di independen. Terus klik statistik, klik nih plot and vertical correlation. Klik, terus sudah continue, terus OK. Kalau sudah, output yang dihasilkan akan digunakan untuk uji F, uji T, dan koefisien determinasi. Terus yang selanjutnya itu kita bisa melakukan uji F simultan. Nah, caranya itu sebelum kita masuk ke caranya, kita bisa lihat di kolom ANOVA. Nah, ini kolom ANOVA, lihat di bagian signya. Kalau misalnya signya kurang dari 0,05 berarti berpengaruh. Tetapi kalau misalnya signya ini lebih besar dari 0,05 berarti tidak berpengaruh. Sedangkan ini kurang. Maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman keagamaan dan lingkungan keluarga Islami secara simultan berpengaruh terhadap akhlak peserta didik. Kalau sudah, kita akan lanjutkan selanjutnya itu uji T atau parsial. Kita lihat pada tabel koefisien nih. Kita lihat di X1-nya. Kita bisa lihat di X1. X1 ini kita bisa perhatikan pada kolom signya. Nih, pada kolom sig. Jika nilai signya 0,40, nah karena lebih kecil,
lebih kecil dari 0,05, maka pemahaman keagamaan berpengaruh signifikan terhadap akhlak peserta didik yang masih kurang. Kalau sudah, kita bisa perhatikan juga di X2-nya itu lingkungan keluarga Islami ini X2 jika nilainya itu 0,000, nah karena lebih kecil dari 0,005 maka lingkungan keluarga Islami berpengaruh berpengaruh signifikan terhadap akhlak peserta didik. Jadi keduanya itu berpengaruh terhadap akhlak peserta didik maupun X dan X1 dan X2. Nah, terus kita masuk ke koefisien koefisien determinasi atau R2. Kita bisa lihat nih di tabel model model sumber nih, sumber ini. Kita bisa lihat di sini. Terus kalian lihat di kolom R square nih, yang 793 ini. Nah, misalnya nilainya itu di sini kan kita tertulis nih nilainya sebesar 0,739. Nah, itu kita bisa kalikan supaya tahu gimana caranya hasilnya itu kita kalikan dengan 100%. Nah, misalnya ini 0,5 0,739 dikali 100%. Nah, itu sama dengan 73,9%. Nah, itu hasilnya. Artinya, pemahaman keagamaan dan lingkungan keluarga Islami mampu menjelaskan akhlak peserta didik sebesar 73,9%, sedangkan sisanya sebesar 40,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar perhatian penelitian. Sekian dari saya. Demikian tutorial uji asumsi klasik dan uji hipotesis menggunakan SPSS dalam penelitian pendidikan agama Islam. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam menyelesaikan tugas skripsi maupun penelitian. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, di video yang kedua ini saya akan membahas tentang video tutorial uji validitas dan reliabilitas SPSS. Soalnya masuk ke SPSS-nya dulu. Nah, kalau yang sudah masuk ke aplikasi BSS, kalian bisa klik nih variable view. Nah, di variable view ini kalian bisa isi di name ini sesuai keinginan kalian. Nah, di sini saya akan mengisi di sini tuh P1, ohnya P2, P2 sampai P5 ya. Kita ya. P5. Terus yang terakhir di bawah ini adalah total. Kalau sudah nih di kelasnya ini kalian bisa kosongkan. Nih kosong, terus di sini kosong, 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 sini kosong, terus totalnya kosong. Nah, dikosongin semua. Terus di measure-nya kalian bisa scale, 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 dan scale. Nah, jadi scale semua. Kalau sudah, kalian masuk ke data view. Nah, di sini sudah ada file 1, file 2, file 3, file 4, file 5, dan total. Kalau sudah muncul seperti ini, kalian tinggal masukkan data-datanya. Nah, di sini saya sudah punya datanya, data untuk file 1, file 2, sampai file 5. Kita bisa salin, terus masuk ke SPSS, klik tempel. Nah, dia otomatis ketempel di SPSS.
Kalau sudah, kita lanjut masuk ke analisis. Terus masuk ke chloride. Terus, right, masuk ke divide nih. Kalau sudah tampilan seperti ini, kalian bisa masukkan ini P1 sampai P5 sampai ke total itu masukin ke variables nih. Kalau sudah klik OK. Nah, ini jadi hasilnya ini. Ini hasilnya. Kalau sudah seperti ini, kalian langsung bisa masuk ke langkah uji validitas. Nah, untuk uji validitasnya, kalian bisa klik analisis, terus scale, terus ke reliabilitas analisis. Kalau sudah, ini kalian masukkan dari P1 sampai ke P5. Itu masukkan ke items. Kalau sudah, nih harus pastikan juga ini harus alpha ya, modelnya harus alpha. Kalau sudah, kemudian klik OK. Kalau sudah, begini jadinya guys. Jadi begini hasilnya. Untuk uji validitas, mungkin segini untuk tutorialnya, untuk untuk cara mencari uji validitas. Dengan demikian, instrumen pendidikan agama Islam yang digunakan telah memenuhi syarat valid dan variabel sehingga layak digunakan untuk penelitian lebih lanjut. Nah, saya akhiri. Akhirul kata ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.